Oke, Patri, saya mau tahu caranya dari awal nih. Di awal ya, dari kamera ini. Oke. Dari tombol on-nya, terus ngatur apa nih yang mau gunain ini kan selain setelah tombol tuh harus ngapain dulu, Dasar-dasarnya presiden ya, gitu ya. Yang pertama, untuk mengaktifkan kamera ini tentunya harus ada baterai. baterai ya. Ya, baterai ini ada beberapa tipe. Ini tipe yang agak besar. Jadi yang normalnya hanya sepertiganya mungkin. Tiga ini ya. Jadi Tapi- nggak nonjol keluar ya. Iya. Nah, ini beli kita baterai asli Sony, kita dapat yang lebih dari biasanya kapasitasnya. Oh ya, ini untuk kameranya tipe Sony Ini Sony PMW 200. PM200 ya. PMW 200. Ya, baterai berarti yang pertama baterai pastiin. Oke, ini ada tombol powernya di sini. Ini ke kanan mati, ke kiri untuk mengaktifkan, menyalakan mesin kamera. Silakan. Berarti ke Kiri. Kiri. Ya, oke. sama memori berarti ya, nanti jangan lupa. Oh ya, memori tentunya kamera ini hanya dilengkapi oleh 2 slot memori S by S. Ada yang kapasitasnya 32, ada yang 64, ada yang 128, tapi slotnya yang penting S by S. S kali S. Nah, oke. Oke, nah ini udah begini nih. Ini begini, pastikan Setting. filter ini karena kita ada dalam ruangan, tidak perlu ada filter. Ya, ini Itu ada filternya di filter, ada di clear. Ya, kalau kita pindahkan ke angka 1 maka dia akan lebih gelap. Oh. Kalau pindahkan lagi ke angka 2 maka dia akan jauh lebih gelap. Ini fungsinya kalau di luar ruangan maka cahaya yang masuk akan dikurangi oleh filter ini. Oh, kalau di luar ruangan berarti ini dinaikin gitu. Dinaikkan. Seperti kita memakai kacamata hitam Oh. luar ruangan. Oke. Kalau di dalam Di dalam ruangan berarti ruangan di bawah. kita buka saja semua. Sehingga ini irisnya kisarannya dari sini sampai sini. Yang iris mana? Iris ini yang paling awal kita lihat sini. Oh, yang Nah, ini iris dari 16 tak terhingga sampai 1,9. 1,9 sampai tidak terhingga. Ada yang berubah di situ angkanya? Oh, bukaan ya irisnya. Bukan, Ini ya. ya. Ya, ini bukaannya yang berubah angkanya. Oke, ini iris kita buat secara manual. Kemudian untuk kita mulai, sebelum mengambil gambar kita pastikan white balance. White balance itu ibaratnya kita menormalkan warna. Kayak tisu bisa, Pak? Bisa kita warna putih ya. Tisu ya. Nah, ini masih servo. Oke, kita buat manual semua. Oke, kita arahkan ke tisu sampai layar putih semua. Baru kita tekan white balance. Terbentuk white balance di sini 5000 K. 5000 K ya. Kelvin ya. 5000 Kelvin. Oke. Coba diulang, saya mau. Oke. Silakan, ini tombolnya di depan sini ya. Oh, yang ini. Oke, ini kalau warnanya kita rubah ke sinilah misalnya. Iya. Tadi kan 5000 K dengan warna putih. Kalau warnanya campur-campur begini, Dia di zoom dulu ya. Di zoom dulu sampai semuanya di sini. Terus pencet. Fokus. Enggak. Nggak usah, masuk fokus nggak apa-apa. Oh. White balance. Ya, balance ini. Ya. Sekali aja udah lepas. Oh. Terus apa yang terjadi? Berapa K sekarang? 4.300. 4.300. Tapi nggak fokus ya. Nggak apa-apa. Oh. Kalau kita pakai tisu maka karena warnanya berbeda. Ini coba di white balance lagi. 4.800. 4.800 dia akan naik. Oh. Kalau kita warnanya lebih kuning, Oh. maka dia akan turun.
karena dia menganggap ini putih. Oh. Ya, kalau white balance apa yang di depan dia dianggap itu adalah warna putih, maka warna yang lain menyesuaikan. Gitu. Berarti tinggal tombol ini aja Iya, ya. pencet Di tombol itu. ininya di zoom, Zoom, tekan tombol ini. ya. Balance Atau zoom ke sini juga bisa, coba. ke sini. Ya. Berapa? 4.600. 4.600. Jadi kalau ke putih 5.000. Ke putih ini Ke tisu sini 4.900 ya. ya 5.000, 4.900. Jadi semakin daylight dia akan semakin tinggi sampai 7.000 mungkin atau 6.000, 7.000. Jadi semakin dia senja dia akan menjadi tungsten antara 3.000 sampai 4.000. Jadi angka rendah itu di sore hari atau pagi hari. Oh, Kalau angka tinggi itu biasanya terjadi di siang hari. siang hari lebih tinggi dia. Ya? Warnanya putih. Sehingga kamera ini sudah siap untuk mengkondisikan warna. Kalau siang hari ini ya berarti 5.000 K. 5.000 K. Jadi apa namanya? Kamera menerima bahwa warna yang dipakai sekarang adalah 5.000 K. Oke. White balance yang dipakai. Oke. Udah white balance berarti udah siap dipakai. Sudah siap dipakai. Oh. Tinggal dicari objeknya. Misalnya kita ingin ini ada Al-Quran, kita zoom dulu. Ya. Karena belum fokus, kita fokuskan. Fokus itu di zoom yang paling terdekat, yang paling bisa dicapai oleh lensa. Baru kita mulai fokuskan. Nah, ini fokusnya di mana? Oke, di sini. Ya. Nah, kita baru ke komposisi lagi. Jadi Oh ini. iya. Kita mau ambil kan begini, tapi karena kita tidak tahu ini zoom atau belum, kita dekatkan paling maksimal. Kita atur zoomnya di mana, baru di komposisinya disesuaikan yang kita inginkan. Dan juga kalau orang wawancara seperti Pak Yono ini, ya, ini kita nggak tahu ini sedang fokus atau tidak. Kita dekatkan paling dekat. Ternyata belum fokus ke matanya. Ke mata ya. Ke mata. Jadi belum fokus kan? Kita fokuskan, sudah. Iya. Baru kita sesuaikan dengan proporsi yang kita kehendaki. Nah, begini. Sehingga nanti di TV kita bisa lihat lebih jelas. Oh, ini sudah fokus. Karena fokus tuh penting juga. Penting. Ada gambar yang sebenarnya dia sudah full HD, tapi seolah-olah kok bias atau blur. Ternyata karena tidak fokus di awal. Salahnya kurang atur ya settingan di fokus. Betul. Kecuali kita pakai autofocus, ya. Atau kita pakai di sini all full auto misalnya. Nah, maka semua iris semua akan menyesuaikan. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini irisnya berkurang. Kalau diginiin, irisnya juga berkurang. Kalau kita ke sini, nah irisnya nambah sendiri. Ya kan dia jadi lebih terang. Kalau kita arahkan ke kanan, nah beda lagi ya. tambah gelap lagi kan. Kita arahkan ini yang lebih terang, kita arahkan ke yang lebih gelap, maka iris akan bertambah dengan sendirinya. Kita pakai full auto. Nah itu kalau terpaksa kita pakai full auto. Tapi kalau tidak terpaksa tidak perlu pakai full auto. Karena suatu saat ya misalnya kita sedang wawancara, kita pakai full auto, tiba-tiba keadaan lampu berubah, ya semacam ada tiba-tiba tirainya terbuka, maka Pak Yono akan menjadi lebih gelap dari yang sebelumnya. Karena kita pakai full auto. Bentar kalau kita tidak pakai full auto, ya, maka kalau kita pindah ke sana dia tetap tidak berubah. Oh iya. Tidak berubah. Ya. Begitu juga dengan white balance-nya ya. Kalau udah di satu ruangan itu diatur berarti dia udah. Kalau white balance juga ngikut ke full auto.
Jadi kalau dia lihat di sini cahaya cenderung kuning, di sini cahaya cenderung putih, maka dia berubah nanti menyesuaikan gitu. Nah itu tidak bagus untuk diedit karena warna cahayanya berubah-berubah. Gitu. Oke, Kita ada pertanyaan? berarti pertama baterai, kedua Memory card? memori, ini tombol untuk menyala ke sini ya. Iya. Terus sama tadi Ini untuk iris. iris ya. Oke, ini untuk zoom in dan zoom out. Untuk ngatur fokus ya. Untuk fokus yang ini. Ya, Iya. ini fokus. Iya. Ini white balance ya. White balance. Nah, white balance jadi di zoom dulu baru tekan ini ya. white Ya, balance. untuk warna putih. Oke. Itu untuk yang manual. Misalkan kalau auto tinggal pencet aja, terus dia kalau dipencet lagi dia manual lagi. Ya, kalau pencet lagi manual. Hmm. Gitu aja. Kalau kita dalam kondisi serba terburu-buru, udah kita tidak sempat atur white balance atau semua, udah kita tekan full auto aja. Full auto, kita ambil momen yang mendesak itu, yang tiba-tiba dengan sebaik-baiknya, ya udah beres. Gitu. Nah untuk white balance sendiri ini bisa disimpan di sini di B. Ini B itu apa? Di B. Jadi misalkan tadi kan berapa? 4.900. Ah. Ini kalau kita pindahin ke A, ya, maka dia akan berubah dari setting terakhir waktu A. Oh. Nah kalau kita pindahin ke B, dia balik lagi ke 4.900 yang terakhir. Jadi apa yang kita misalkan ini kita white balance di Baterai dulu. baterai pasang. Ya, sudah dipasang. Ya, bentuknya begini. Ini ada slotnya di bawah. Agak tinggi, baru kita turunkan. Nah, sampai bunyi klik ya. Pastikan. Terus ini memori. Memori ini ada isinya 2 slot. Nah, kebetulan ini kapasitasnya 64 giga. Yang satu juga 64 giga. Kita masukkan sampai tombolnya ini terkunci. Udah habis itu tutup. Klik. Oke. Di situ tombol Ini ini. tombol powernya. Tombol power di kiri. Nah, nanti kalau udah tombol power kiri ini Hijau ya? Ini aktif. Aktif. Yang sedang merecord adalah yang lampunya hijau. Oh, iya. Kalau kita mau merecord ke yang sebelahnya, tinggal slot select. Kita ingin di A, merecordnya di A. Misalkan yang B udah penuh kita pindahin. Kita pindahin ke B. Walaupun ini ada feature untuk auto select. Oh gitu. Jadi kalau begitu A penuh, maka dia langsung otomatis pindah ke B. Sehingga apa yang kita record itu tidak terpotong. Oh iya. Habis itu kita menentukan iris ya. Tadi ini filter. Oh iya, filter. Kalau di dalam ruangan kita tidak perlu filter, clear saja seperti mata biasa. Clear ya. Kalau agak terang, kita bisa redupkan sedikit dengan filter 1. Kalau kita di luar ruangan yang sangat terik sekali, kita pakai filter 2. Seperti kita memakai kacamata hitam. Fungsinya filter itu melindungi matanya kamera ini agar tidak terlalu silau, tidak terlalu besar cahaya yang masuk ke diafragma. Berarti filter kalau di dalam ruangan kita turunin clear aja. saja. Clear aja ya. Ya, ada setiap kamera filternya macam-macam, ada yang 4, ada yang 3, ada yang cuma 2 filter. Gitu. Oke, habis itu filter white balance ya? Ya, white balance. White balance itu ini ada tombolnya di sini. tombolnya. Nah, ini tombol white balance nih. Ini yang ini ya. Ya, ini tombol white balance. Tinggal diarahkan ke benda berwarna putih. Di zoom dulu ya. Iya. Di zoom, tekan tombol yang ini. Iya. Ini nih. Lihat berapa
4.600. Oke, berarti itu siang hari. Kalau malam hari di bawah cahaya bulan Anda bisa juga melakukan uji coba, maka saya meyakini itu akan ada di kisaran 3.000, 2.000, kurang lebih 3.000 lah. 3.000 ya Untuk kalau tungsten, Oke. Berarti ini untuk zoom ya. Zoom in, Zoom in, zoom out, terus ini untuk fokus. Iris paling belakang. Iris. Ya. Nah, ini yang kecil iris. Iris ini kayak bukaan lah ya. Kalau di DSLR itu F, diafragma. Enggak. Yang record handphone aja. Iris itu seperti filter ya hijau, menandakan yang aktif yang ini. Kalau di record maka recordnya ke sini. Iris itu cahaya apa? Iris itu sepertinya hampir sama dengan filter tadi. Cuma iris itu lebih smooth, lebih gradiennya lebih halus. Ya, ya. Gitu. Sementara kalau filter itu gigi besar. Kalau iris gigi kecilnya, gigi halusnya. Hanya untuk menaikkan dan menurunkan cahaya yang diterima oleh kamera. Oke. Terus itu ini tombol full auto jika memang kondisi darurat ya. Darurat dan kamera sepertinya belum pada keadaan yang tepat untuk merekam. Dan butuh waktu untuk melakukan setting awal. Ya tidak ada salahnya menggunakan full auto. Ini untuk suara ya, ada 2 channel ya Pak ya. Ada 2 channel. Ini secara manualnya ada 2 channel. Channel ini kalau di kamera ini channel 1 untuk eksternal, channel 2 untuk internal ya. Ya. Di samping itu juga ada channel 3 dan channel 4. Kita bisa lihatnya lihat di menu dan di audio set. Oh, menu audio set Ya, kelihat ya. Ini menu muncul ini ke audio input. Di sini terlihat channel 3 ini inputnya di eksternal. Untuk eksternal, channel 4 input source-nya untuk internal. Gitu. Oke. Jadi kira-kira untuk dasarnya seperti itu dulu ya, bisa udah baterai, memori, kamera on, terus filter, iris, white balance, audio ya. Udah bisa Patri ya, udah bisa menggunakan kamera. Jangan lupa pakai tripod. Iya, ini nih tripod. Kadang-kadang begini, orang yang sudah senior tidak lagi menganggap tripod sebagai hal yang penting. Padahal seberapa senior kita pun, seberapa seniornya kita, tetap kita wajib menggunakan tripod untuk hasil gambar yang terbaik. Biar nggak shaking ya. Tidak shaking, apalagi kalau wawancara sangat tidak proper kalau tidak menggunakan tripod. Oke, nah ini berarti baterai, memori, dan tripod, serta nanti mungkin tambahan audio ya, wireless atau mic ya, shotgun atau boom. Kalau biasanya kalau untuk kamera ini kalau nggak wireless boom ya. Ya, bisa pakai kabel, bisa pakai yang kabel bisa. No wire, wireless. Oke, Patri, terima kasih banyak ilmunya sudah berbagi. Semoga berkah dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu pencet terus? Enggak dipencet terus, sekali aja. Sekali lagi lepas sih. Matiin gitu. Ini juga begitu. Ini kalau dipencet sekali. Oh, ini pada waktu pegangnya begini, yang sini. Di waktu pas pegangnya misalnya kita lagi handheld. gini.
Oke. Ya, gini. Nah ini kita pakainya ini. Kalau begini kan agak susah ya, malah nanti goyang kameranya. Kita pakai ini. Kita lagi follow sesuatu, kita pakai ini. Di sini juga ada zoom in zoom outnya. Zoom in zoom out di mana? Kalau kita Oh, di gunakan Tapi auto. auto, manual? servo. Servo ya. Nah, jadi kalau ini kan sekarang lagi manual posisi. Kalau kita pindahkan ke servo, Iya, iya. ya, ini kita pindahkan ke servo. Heeh. Oh, yang atas itu berarti servo. Oke. Maka ini servo ini bisa bekerja. Nah, Oh, yang ini. iya ini bekerja. Yang ini juga bekerja. Tapi kalau tadi dibalikin lagi ke Kalau ini ke servonya kita nonaktifkan, heeh, ya, maka yang kita bekerja ini doang ya. kita yang bekerja hanya yang manual saja. Oh, Sementara dalam keadaan servo aktif, kita tidak boleh secara manual menggerakkan ini. oh gitu. Heeh. Yang ini. Ini ya, ini tidak boleh digerakkan secara manual saat servo sedang aktif, karena akan merusak gigi-gigi servonya itu sendiri. Ini yang zoom ya. Nah, ini kita matikan servonya, Heeh. nah, baru terbebas dari gigi servo, ya, Baru ini bisa. mudah sekali untuk menggerakkannya. Kalau pas servo dia mati. Kalau pas servo, hambatan? dihambat, Ada hambatan. terhambat. Pegang sedikit, Agak seret gitu. iya, memang ditahan Oh, oleh servo.